Shalom, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat kembali berkumpul dalam rumah Tuhan yang kudus. Bila kita sama-sama mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita sama-sama menundukkan diri, kita sama-sama masuk dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini, pagi yang indah yang Engkau berikan bagi kami boleh kembali beribadah di dalam hadirat-Mu Bapa. Antar kami ke rumah-Mu Bapa. Antar kami juga Tuhan masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih untuk perkenanan-Mu Bapa. Kalau kami boleh hadir untuk ibadah offline, itu satu kemurahan Tuhan. Kalau yang sedang sakit dan mengikuti ibadah online, urapi, jamah dan sembuhkan. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Biarlah kami menikmati bersama-sama Tuhan hadirat-Mu yang nyata dalam hidup kami. Haleluya. Shikiri dia raya lama-lama, sikiana raya lama-lama. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Haleluya. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi
padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku, haleluya, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bagimu Tuhan, haleluya. Shikini dia naraya lama-lama se, hiatakan naraya lama sikini dia naraya lama se, haleluya, haleluya, haleluya. Mengalir kuasa Roh Kudus, haleluya, 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 haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih, haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Ku nikmati kehadiran-Mu bermuara dalam hatiku saat ku memandang wajah-Mu, damai memenuhi. Ku lepas segala bebanku, terhanyut ku dalam kasih-Mu saat ku memandang wajah-Mu. Ku temukan hidup, ku nikmati kehadiran-Mu bermuara dalam hatiku saat ku memandang wajah-Mu, damai memenuhi. Ku lepas segala bebanku, terhanyut
Ku nikmati kehadiran-Mu bermuara dalam hatiku saat ku memandang wajah-Mu. Damai memenuhi, ku lepas segala bebanku, terhanyut ku dalam kasih-Mu saat ku memandang wajah-Mu. Ku temukan hidup saat ku memandang wajah-Mu. Ku temukan hidup saat ku memandang wajah-Mu. Ku temukan hidup. Beri kemuliaan bagi Raja di tempat yang maha tinggi. Haleluya, 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 haleluya. Shikiri dianana ya raya lamasi. Haleluya, haleluya. Engkau baik, Engkau luar biasa Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau luar biasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih karena Engkau yang selalu hadir dalam setiap musim di hidup kami Tuhan. Saat susah, saat senang, saat berkelimpahan, saat kekurangan. Terima kasih Engkau yang selalu hadir Bapa. Terima kasih untuk kehadiran-Mu yang begitu Tuhan. Luar biasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Musim akan selalu Tuhan tetap abadi, tak akan berubah untuk selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Musim akan selalu berganti,
kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku takkan terjatuh tanpa seizinnya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan untuk setiap musim di hidup kami. Terima kasih Engkau Bapa yang setia selalu hadir bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saatnya kami akan dengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Urapi kami juga Tuhan yang akan mendengarkannya. Urapi telinga kami, hati kami, pikiran kami tertuju hanya kepadamu saja. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kembali kita untuk mendengar firman Tuhan. Saudara, kita belajar firman Tuhan hari ini tentang menebus waktu. Redeeming the time. Kita akan lihat ayat-ayat ini. Dalam Efesus pasal yang kelima, ayat 15-17, ini dibicarakan soal waktu. Bahwa waktu ini penting. Saudara, kadang-kadang ada orang saya tanya misalnya, apa prioritas waktu kamu, apa prioritas atau apa yang paling berharga dalam kamu? Mereka menjawab, pertama Tuhan Yesus atau Tuhan Allah gitu ya. Kedua adalah keluarga. Baru ketiga yang lain.
Mereka melupakan dengan waktu. Waktu itu juga adalah hal yang paling berharga. Saudara, kita hari ini melihat tentang waktu. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Saudara, ini penting. Nasihat yang penting untuk kita yang ada di akhir-akhir zaman ini. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Usahakanlah. Kita lihat penebusan waktu di sini. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama. Perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Ya, saudara hidup seperti apa? Perhatikan. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Bebal ini orang yang gak bisa dinasehati, kira-kira begitulah. Tapi seringkali disebut ya orang yang ya tidak mau mengerti, orang kafir gitu ya. Seperti orang bebal, orang yang gak bisa dinasehati. Perhatikan dengan seksama, dengan sungguh-sungguh bagaimana kamu hidup. Ini sebetulnya berhubungan dengan pola hidup juga sih. Bagaimana kita harus hidup. Nah, kita lihat soal waktu saja. Perhatikan. Jangan sampai terpesona oleh segala macam hal yang ada di dunia ini. Ada beberapa nasihat dari Rasul Paulus tentang memperhatikan. Nah, misalnya Kolose 2 ayat yang ke-8. Kolose 2 ayat 8, hati-hatilah atau perhatikanlah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Saudara, ini ada orang-orang di jemaat Kolose yang selalu bicara soal filsafat duniawi yang kosong, kata Paulus, katanya semua filsafat duniawi itu kosong. Ajaran-ajaran duniawi itu kosong. Mereka melupakan ajaran Tuhan. Nah, perhatikan, jangan sampai kamu terpicuk atau terpesona. 2 Yohanes 1 ayat 8, perhatikan jangan sampai kehilangan upah apa yang telah dikerjakannya. Saudara, jangan sampai kehilangan upah apa yang kita kerjakan. Kita udah bekerja buat Tuhan cukup lama, saudara. Jangan sampai upah itu hilang. Sebab itu hati-hati di dalam kita bekerja. Ada orang bekerja begitu keras, tapi upahnya hilang. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Sudah lihat, ada orang saudara bermimpi, dia katanya dia bekerja buat Tuhan begitu banyak, dia mempersembahkan kepada Tuhan, begitu banyak dia cari jiwa, begitu banyak dia kerja keras. Tetapi pada waktu dipersembahkan kepada Tuhan, hilang begitu saja, lenyap, saudara. Itu menyedihkan. Jangan sampai kita kehilangan ini. Sebab itu coba kita perhatikan lagi hidup kita itu seperti apa. Saudara, kita sudah lama melayani Tuhan, perhatikan. Ibrani 3:12, perhatikanlah jangan sampai ada di antara kamu yang jahat. Saudara, jangan sampai, perhatikanlah. Jadi hari ini Tuhan menyuruh kita memperhatikan hidup kita. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat, yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Jangan sampai ada orang yang hatinya jahat. Saudara, sebab itu perhatikanlah hidup kita, pola hidup kita, kekristenan kita. Perhatikan. Nah, mengapa harus memperhatikan hidup ini? Sebab musuh kita gak pernah lengah. Iblis itu tidak pernah lengah, saudara. Tidak pernah.
ia akan menyerang saat kita lemah. Jadi iblis itu mengintai. Dia mengintai saudara pada saat kita kuat, dia nggak akan nyerang, pasti kalah. Dia diem. Tapi pada saat kita lemah, pada saat kita lengah, pada saat kita tidak waspada, dia serang. Itulah iblis saudara. Dia jaga. Saudara banyak lengah, saudara akan diserang terus. Sebab itu jangan pernah lengah, jangan memberi kesempatan. Seorang hamba Tuhan mengatakan jangan kendor. Artinya jangan ada celah, jangan ada kendor. Sebab di saat kita kendor, saat itulah iblis menyerang. Saudara, apa kita pernah kendor? Saudara, jangan sampai kendor. Siapa musuh kita? Banyak. Ada dosa, ada keinginan daging, ada setan, ada keduniawian, macam-macam. Mereka terus-menerus menyerang. Saudara, yang mereka serang adalah agar saudara ragu-ragu kepada kebaikan Tuhan. Agar saudara ragu-ragu akan Tuhan itu baik. Padahal Tuhan itu adalah baik. Tapi iblis akan mencoba supaya ragu-ragu. Bagaimana kita berjalan? Bagaimana kita harus berjalan? Saudara, surat Efesus mencatat beberapa hal sebelum masuk di pasal yang kelima, ada pasal yang keempat ini. Bagaimana kita harus hidup? Kata hidup ini bisa juga diartikan berjalan. Bagaimana kita hidup, bagaimana kita berjalan. Jangan seperti orang kafir katanya. Orang kafir adalah orang tidak percaya kepada Tuhan. Jangan seperti orang berdosa. Jangan seperti para penyembah berhala. Jangan seperti orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Saudara, jangan seperti itu. Yang kedua, jalanlah sesuai panggilan. Di mana Tuhan memanggil saudara, berjalanlah sesuai dengan panggilan. Kalau kita berjalan sesuai dengan panggilan, itu akan indah, saudara. Kita jalan dengan enak sesuai dengan panggilan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hiduplah sesuai dengan panggilan. Saudara, yang ketiga, jalanlah dalam kasih. Kita berjalan dalam kasih Tuhan dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu. Hidup di dalam kasih, hidup dalam mengasihi. Yang keempat, jalan sebagai anak-anak terang. Saudara, kita jalan sebagai anak terang. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Jalanlah sebagai anak-anak terang. Itu yang ada. Nah, perhatikan hidup kita agar tetap jalan di jalan Tuhan dengan tepat. Jadi saudara, hidup saya, kita perhatikan supaya jalan itu tepat, lurus. Kalau kereta api saudara lagi jalan, dia melenceng sedikit dari relnya, itu guling saudara. Jadi kita lihat, kalau saudara memperhatikan itu rel kereta api panjang itu ya, dari besi saudara. Nah, kereta api itu jalan di relnya, di jalan kemana relnya. Kalau keluar dari rel saja saudara sudah roboh, itu kereta roboh. Saudara, kadang-kadang kita lihat gerbang saudara, pintu gerbang yang di gereja itu, saudara kan itu ada relnya. Kalau keluar dari relnya sedikit itu roboh. Makanya waktu buka tutupnya itu hati-hati, karena di relnya itu. Kalau rel kita itu, kalau kita nggak ada di relnya Tuhan, nggak jalan tepat, kita roboh saudara. Jadi kita harus ada di relnya Tuhan. Pastikan bahwa kita jalan dengan hati-hati dan tidak sembarangan. Yang berikutnya, kita pastikan kita jalan itu dengan hati-hati. Kita jalan tidak sembarangan. Kita jalan tidak semau. Kalau saudara jalan di jalan raya sembarangan, saudara bisa ketabrak. Tetapi kita tidak jalan dengan benar. Nah, perhatikan kita jalan dengan hati-hati. Perhatikan kehidupan sehari-hari kita seperti apa, saudara. Jadi ini sebenarnya pengertian tentang pola hidup ya.
Perhatikan kehidupan kita sehari-hari seperti apa, saudara. Seperti apa. Perhatikan kita punya kehidupan kita. Bagaimana kita punya gaya hidup, saudara. Ini yang kita mesti lihat. Jadi hari-hari kita apa? Kita bangun, tidur, kita mengerjakan apa, kita selalu buat apa. Perhatikan kehidupan kita sehari-hari. Itulah hidup dengan bijak. Nah, sekarang Tuhan mengatakan jalanlah dengan hikmat Tuhan. Saudara, jalanlah dengan arif. Hikmat adalah pengetahuan Allah yang diberikan kepada manusia. Saudara, ada dua pengetahuan. Satu pengetahuan ilmu, saudara, sains atau apa. Yang kedua adalah hikmat. Ini dibedakan. Hikmat adalah seringkali disebut pengetahuan Allah. Pengetahuan yang Allah berikan. Hikmat dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan. Saudara, hikmat seringkali tidak didapat dari belajar. Seringkali hikmat didapat dari hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, ilmu atau sains itu didapat dari belajar. Saudara, hikmat adalah pengetahuan Allah. Sebab itu ada orang yang mungkin dia tidak kurang terpelajar, tetapi dia punya hikmat dari Tuhan. Kita lihat Yusuf. Yusuf itu diberi hikmat oleh Tuhan sehingga dia bisa menafsirkan mimpi. Dia bisa mengatur tata negara di Mesir dengan begitu baik. Itu bukan karena Yusuf kuliah tinggi, belajar tinggi, tidak. Tetapi itu karena dia hidup berkenan kepada Tuhan dan hidup di jalan Tuhan, maka dia punya hikmat. Surat Efesus mengajarkan kepada kita untuk kita hidup seperti orang arif adalah hidup dengan bijak. Bagaimana bijak? Salomo pernah menyuruh orang belajar kepada semut. Untuk apa? Untuk menjadi bijak, saudara. Belajar ke semua. Kita melihat banyak hal. Nah, kita belajar. Nah, untuk dapat hikmat. Sokrates itu seorang filsuf Yunani mengatakan orang bijak adalah orang menyadari bahwa ia tidak tahu apa-apa. Jadi Sokrates itu dia mengatakan begini, itu dari Yunani, saudara. Dia bilang bahwa orang yang bijak itu dia sadar dia tidak tahu apa-apa. Maksudnya bahwa ada banyak sekali yang tidak diketahui. Sebab itu Sokrates mengajarkan agar orang itu mencari tahu. Itu mungkin yang disebut ilmu pengetahuan. Mencari tahu karena dia sadar tidak tahu apa-apa. Kalau orang yang bodoh, dia menganggap dirinya itu tahu, apalagi menyebut dirinya maha tahu. Saudara, itu sangat bodoh. Saudara, hikmat Tuhan adalah pengetahuan Tuhan. Nah, kita belajar hikmat Tuhan. Tuhan sudah menulis di dalam Alkitab. Kita beruntung di zaman sekarang punya Alkitab, punya firman Tuhan. Firman Tuhan inilah yang berisi hikmat Tuhan dan kita belajar dari sana. Dari firman Tuhan kita menerapkan isi firman Tuhan sehingga kita berjalan sebagai orang yang arif. Bagi orang Yunani, hikmat yang Paulus sodorkan adalah hikmat yang tidak dimengerti oleh mereka. Paulus hidup di antara orang-orang Yunani, para filsuf Yunani. Paulus berkhotbah. Paulus menyampaikan kebenaran. Paulus mengajarkan ajaran-ajaran hikmat Tuhan. Tetapi orang-orang Yunani tidak paham akan yang Paulus sodorkan itu, yang Paulus berikan. Mereka tidak mengerti, saudara. Sebab hikmat Tuhan dengan hikmat manusia itu jauh sekali bedanya. Hikmat Tuhan itu tinggi sekali. Hikmat manusia itu, saudara, sejauh bumi dan langit, saudara. Tidak ada bandingannya. Enggak mungkin, saudara, tapi jauh sekali. Nah, waktu Paulus cerita mereka tidak mengerti, tidak paham benar. Paulus mengatakan perihal salib Tuhan itu menjadi batu sontohan. Nah, hikmat Tuhan jauh lebih tinggi dari hikmat manusia. Orang-orang Yunani selalu membanggakan dirinya orang yang berhikmat, sehingga mereka menyebutnya seorang yang ahli filsuf. Filsuf itu filosofi. Filosofi itu artinya dari kata filio dengan sofia. Itu artinya orang yang mencintai hikmat.
Sophia, kebijakan atau hikmat, orang yang mencintai hikmat. Jadi orang-orang Yunani menyebut dirinya orang yang mencintai hikmat. Berarti dia adalah para filsuf, orang yang berhikmat. Tetapi jauh dibandingkan dengan hikmat Tuhan. Mereka tidak paham hikmat Tuhan itu adalah hikmat yang luar biasa. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Saudara, hikmat yang dari Maha Tinggi, pengetahuan dari yang Maha Tinggi. Kita belajar hikmat dari Tuhan. Kita menundukkan diri, kita berdoa, kita mencari Tuhan. Sampai kita bisa menemukan hikmat yang dari Tuhan. Perbedaan yang mendasar dari hikmat Allah dengan manusia adalah, saudara, hikmat Allah itu bersifat teosentris. Allah adalah utama. Allah adalah fokus. Semua ditujukan kepada Tuhan. Tuhan adalah pusat kehidupan. Sedangkan hikmat manusia itu adalah manusia pusat kehidupan. Sebab itu mereka mengatakan aku. Subjeknya adalah aku. Tetapi kalau hikmat Tuhan itu subjeknya adalah Tuhan. Tuhan yang jadi utama. Saudara, kita sebagai orang Kristen, inti hidup kita adalah untuk Tuhan. Dari Tuhan. Bagi Tuhan. Saudara, hidup kita adalah dari Tuhan dan untuk Tuhan. Asal kita semua dari Tuhan untuk Tuhan. Itulah teosentris, itulah hikmat yang dari Allah. Bagimu Tuhan segala kemuliaan. Bagimu Tuhan segala sesuatu. Biar Tuhan semuanya. Tapi hikmat manusia itu untuk aku. Saudara, segala sesuatu untuk diriku. Tapi hikmat Tuhan itu dari Tuhan dan bagi Tuhan. Hidupku hanya bagi Tuhan. Saudara, beda pandangannya. Hikmat manusia itu lemah. Lemah. Misalnya Felix bingung dengan hikmat Paulus. Saudara, nah itu yang kita lihat. Salah satu yang Paulus ajarkan adalah bahwa orang berhikmat selalu menebus waktu. Bagaimana hidup orang berhikmat? Orang berhikmat itu selalu pakai waktu dengan baik. Kalau orang yang memboroskan waktu itu orang bodoh, bukan orang berhikmat. Orang berhikmat selalu menebus waktu. Orang berhikmat tidak akan memboroskan waktu. Orang berhikmat selalu menebus waktu. Itu yang ada. Dia pakai waktunya dengan baik. Orang berhikmat itu mengatur waktunya, saudara. Hidup kita di dunia ini diatur oleh waktu, saudara. Dan waktu itu bisa kita atur. Sehingga kita bisa mengatur dengan baik. Itu yang kita lihat. Saudara, nah kita lihat ayat ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari ini adalah jahat. Paulus mengatakan pergunakan waktu yang ada. Pakai waktu yang ada. Tetapi di dalam King James ditulis redeeming the time because the days are evil. Saudara, tebuslah waktu katanya. Tebuslah waktu. Nah, di Alkitab TB tidak ada kata tebus waktu. Pergunakanlah waktu. Nah, saudara, tetapi kita akan lihat kata tebus waktu. Redeeming the time. Di terjemahan Yunani juga tentang tebus waktu. Kita lihat ayat ini, saudara. Tebus waktu, menebus. Di dalam bahasa Yunani ditulis exagorazo. Exagorazo. Exagorazo itu ada hubungannya dengan jual beli, dengan pasar, saudara. Pada waktu Rasul Paulus ada, saudara, ada pasar memangnya. Tapi pasar itu tidak setiap hari buka, saudara. Kalau kita lihat di sini pasar setiap hari buka. Bahkan ada yang 24 jam, saudara. Tetapi di zaman itu pasar itu tidak buka setiap hari. Bukanya seminggu sekali. Jadi seminggu sekali ada pasar. Mungkin yang disebut, saudara, kalau kita di sini acara apa ya, pasar mungkin seminggu sekali spesial atau apa. Tetapi ini adalah pasar itu dia seminggu sekali. Jadi kalau pas ada pasar itu ramainya luar biasa. Mereka akan menjual segala macam dijual, saudara. Mereka akan berjual beli di sana. Pasar, market adalah kesempatan di mana orang bisa membeli. Jadi mereka menunggu hari berikutnya, minggu berikutnya,
untuk jual beli. Ini kita akan jual sapi kita. Kita akan jual, mungkin kita punya keledai, kita mau jual. Saudara, mereka mau jual, pergi ke pasar, nunggu pasar buka. Pasar buka baru mereka semua. Jadi pasar adalah kesempatan. Pasar adalah waktu. Jadi pasar itu adalah waktu untuk mereka bisa berjual. Dan si pembeli juga sama. Aku ingin membeli anak keledai. Lalu dia tunggu pasar itu buka, dia pergi, saudara. Jadi pasar itu seperti itu, bukan kayak pasar yang kita sewaktu-waktu bisa pergi. Tidak, saudara. Pasar itu nunggu, itulah nunggu, itu waktu. Jadi bukan hanya bisa membeli barang di pasar itu, tapi juga membeli kesempatan, memberi momen. Pada waktunya yang tepat mereka jual, mereka transaksi, mereka berdagang. Nah, itulah waktu. Nah, kata itu dipakai oleh Paulus untuk menjelaskan waktu, yaitu exagorazo. Jadi exagorazo itu adalah pasar. Nah, kita lihat di situ, lalu Paulus memakai kata exagorazo untuk kata menebus. Nah, kata menebus itu adanya di mana? Di pasar. Jadi kalau orang membeli, lalu transaksi, dia menebus barang-barang, itulah ada di pasar. Paulus dengan berani mengatakan exagorazo, tebuslah waktu, itu yang ada. Nah, saudara, jadi kita lihat waktu adalah kesempatan, waktu adalah kita untuk ambil, itulah yang ada. Nah, menebus waktu bukan artinya kita menebus kembali, saudara. Waktu yang sudah lewat di kita tebus kembali, dibeli, saudara. Tidak. Bukan artinya menebus kembali, tetapi membeli seperti orang membeli di pasar, saudara. Jadi menebus itu artinya seperti kita beli, kita bayar harga. Jadi waktu yang sudah lewat bayar. Kadang-kadang saudara, ada orang kurang tidur. Misalnya, aduh semalam aku begadang nih, kurang tidur. Aku cuma tidur 2 jam, aku akan tebus. Kadang-kadang orang begitu ya. Aku akan tebus, aku mau tidur lagi. Kira-kira berapa, 5 jam mungkin. Karena harus 7 jam, aku mau tebus. Lalu orang itu tebus untuk tidurnya, saudara. Tetapi exagorazo itu membeli sepertinya itu, saudara. Nah, membeli waktu. Tapi kalau kita kebanyakan hitung-hitungan di masalah tidur ya. Buat saya sih nggak ada masalah. Tidur 2 jam, aduh aku ini cuma tidur 2 jam semalam. Aku mau tebus waktu dengan tidur lagi 5 jam. Tapi kita pernah juga mungkin apa sudah pernah berpikir, aku sudah lalai ini tidak belajar selama mungkin 2 jam. Biasanya aku belajar itu sehari mungkin berapa? 4 jam. Tapi hari ini aku tidak belajar 2 jam. Aku akan tebus jadi 6 jam belajar. Itu jarang kita dengar. Aku akan tebus waktu untuk belajar. Demikian juga dengan firman. Aku udah lama gak baca Alkitab. Aku akan tebus waktu untuk baca Alkitab. Mungkin juga di dalam doa. Aku sudah lalai dengan doa. Aku akan tebus waktu di dalam doa. Mungkin sudah tidak memberitakan Injil, aku akan tebus waktu lagi dengan banyak memberitakan Injil. Saudara, ini yang dinamakan menebus. Jadi, dengan apa kita membeli waktu? Dengan memperhatikan jalan hidup kita. Jadi jalan hidup kita itu, saudara, diperhatikan. Murid Yesus harus bisa memakai waktu supaya tidak rugi. Memang saudara, kalau menebus waktu itu agak berat ya, karena mesti double. Kalau tidur ya namanya daging, saudara, senang-senang aja ditambahi dengan tidur. Tapi kalau masalah belajar, masalah bekerja, orang pasti nggak mau. Oh, kamu kemarin tidak masuk, berarti kamu harus menebus waktu kamu, tambahin lagi. Biasanya orang merasa tertekan karena begitu beratnya. Lah, murid Yesus harus bisa memakai waktu tiap-tiap hari dengan baik, supaya tidak rugi. Kita jangan sampai rugi karena waktu kita terbuang dengan percuma. Saudara, mari kita pakai waktu kita. Dia harus selalu terlibat dalam membeli peluang untuk Tuhan. Itu bagaimana caranya mendapat keuntungan. Jadi saudara, di dalam penebusan waktu kita,
kita harus menguntungkan Tuhan kita, sebab kita adalah murid Yesus, kita adalah hamba Tuhan. Sebab itu kita harus bisa menguntungkan Tuhan kita. Jangan sampai kita jualan, kita rugi. Saudara mau jualan rugi, saudara? Tentu saudara mengatakan tidak mau jualan rugi. Saudara ingin jualan untung, maunya untung. Apalagi kalau untungnya itu besar, saudara senang sekali kalau untungnya besar. Aku untung besar. Tetapi saudara kalau rugi, saudara akan sedih. Apa gunanya jualan kalau rugi, katanya saudara. Nah, kita lebih baik kita tidak jualan, katanya. Kita untung. Kita menguntungkan siapa? Menguntungkan Tuhan. Kalau kita menguntungkan Tuhan, itu juga sama menguntungkan kita. Kalau saudara bekerja di perusahaan, menguntungkan perusahaan saudara, maka itu juga menguntungkan diri saudara sendiri. Mari kita menganggap setiap waktu sebagai harta yang berharga. Waktu itu adalah harta yang berharga. Dan sebelum musuh merebut harta yang berharga ini dari tangan kita, kita harus membelinya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara, waktu itu berharga. Iblis juga ingin merebut waktu kita. Iblis ingin merebut waktu saudara. Iblis ingin memakai waktu itu karena iblis itu tahu waktu ini penting dan manusia tidak menghargai waktu itu. Jadi iblis ingin merebut harta yang berharga itu, waktu. Iblis itu saudara tidak senang, tidak suka dengan uang saudara. Dia nggak akan merebut. Saudara punya uang, iblis tidak akan, karena iblis tidak pakai uang. Saudara punya emas, iblis nggak bingung sama emas saudara, karena iblis tidak butuh emas. Saudara punya apa? Saudara punya mobil, iblis tidak butuh mobil. Saudara punya perusahaan, iblis tidak punya perusahaan. Saudara punya pendidikan, iblis nggak perlu itu. Iblis itu tidak perlu itu, saudara. Iblis tidak perlu mobil saudara, iblis tidak perlu iblis perlunya apa? Waktu saudara. Lihat, iblis perlu waktu saudara. Waktu itu akan diambil oleh iblis, akan direbut oleh iblis. Karena iblis itu tidak butuh saudara punya rumah, gak perlu. Saudara punya rumah gak akan diganggu oleh iblis. Kadang-kadang saudara, ada orang mengatakan, waduh tolong doakan rumahku ada penghuninya, rumahku ada roh jahat. Ya, iblis tuh tidak suka sama rumah saudara. Iblis tuh yang mau adalah waktu saudara. Waktu sudah diambil, direbut, dipakai, dan akhirnya waktu untuk Tuhan hilang. Kalau waktu untuk Tuhan itu hilang, iblis akan tersenyum. Saudara, jangan sampai terlambat. Kita masih punya waktu. Pakai waktu yang berharga kita dengan baik. Jangan buang-buang waktu. Tebus waktu. Mulailah segala sesuatu dengan Tuhan. Nomor 1. Cara menebus waktu adalah mulai dengan Tuhan. Pagi-pagi kita berdoa, membuat pekerjaan menjadi efektif. Saudara, ada orang berkata kerja, bangun pagi kerja sampai malam. Ya, oke lah. Tapi itu tidak efektif. Kalau saudara bekerja dengan kapak yang tumpul, gak efektif. Saudara gunting tumpul, saudara kalau ada orang ngegunting pakai gunting tumpul, motong kertas aja susah. Tapi kalau gunting yang tajam, saudara, kayak gitu saudara. Kalau kita ada dengan Tuhan, mulai dengan pagi, kita kerja itu cepat sekali. Nah, itu efektif. Dengan Tuhan itu kita bisa lebih efektif, saudara. Nah, kita lihat, tentukan, nomor 2, tentukan prioritas. Orang yang berdoa akan diperhadapkan dengan prioritas memilih yang baik dan yang terbaik. Prioritas saudara apa? Tentukan. Jika kita bisa memilih yang terbaik, maka kita telah memanfaatkan waktu dengan benar. Prioritas. Belajar kita prioritas. Prioritas. Ini penting, saudara. Tentukan prioritas. Yang ketiga, waktu yang tepat. Perbuatan yang dilakukan pada saat yang tepat itu hasilnya bagus. Saudara, kalau saudara melihat
kendaraan mobil itu diciptakan dengan presisi yang pas. Jadi kalau misalnya kita ngelihat ada mobil itu tidak presisi, kita jemput mobil ini mungkin pernah tabrakan atau pernah apa. Karena mobil yang baru, yang bagus itu presisi, kelihatannya lurus. Jadi kalau sudah lihat mobil itu renggangnya itu tidak rapi, tidak sama, itu pasti ada masalah mobil ini. Karena mobil itu dibuat oleh robot yang diciptakan presisi. Jadi robot itu akan kerja begini ya begini terus. Kalau manusia kerja begini, kalau capek bisa jadi begini. Tapi robot itu begini terus. Itulah sebabnya semua jadi presisi, saudara. Ketepatan waktu. Kita memangnya sulit tepat waktu, saudara. Sulit. Tapi kalau kita minta pimpinan roh atau berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, kita akan bisa tepat waktu melakukan saat yang tepat. Kita berdoa kepada Tuhan dan minta pimpinan roh. Tuhan, pimpin kami. Roh Kudus, pimpin kami. Supaya kita bisa tepat waktu. Rohani harus kuat dalam menghadapi hari-hari yang jahat itu. Kuat, saudara. Sehingga tidak salah bicara, tidak salah melangkah. Kalau rohani kita kuat, saudara, kita bisa menghadapi hari-hari yang jahat. Hari-hari ini hari-hari jahat. Jangan salah bicara. Ada banyak orang yang salah bicara, saudara. Salah ngomong, akhirnya dia minta maaf. Tetapi sudah telanjur sampai ke pengadilan, saudara. Ada orang yang salah langkah, akhirnya dia masuk tahanan. Ada banyak hal, saudara. Kita minta. Nah, hari yang jahat. Kalau roh kita kuat, kita bisa menang, saudara. Waktu yang salah pakai akan berpengaruh kepada masa hidup mendatang. Kalau kita salah pakai waktu, saudara, salah pakai. Pengaruhnya sampai masa mendatang. Pengaruh sampai masa. Orang yang bijak akan memakai waktunya seefektif mungkin. Seefektif. Mazmur bilang, ajar kami untuk menghitung hari-hari kami. Ajar kami Tuhan. Ajar kami. Untuk menghitung hari kami. Saudara, segala sesuatu kerjakanlah dengan sekuat kemampuan. Ya, kerjakan. Saudara, waktu itu penting. Sedikit saja bisa mengubah sejarah. Saudara, salah langkah sedikit sejarah udah berubah. Misalnya saudara, penjahat yang ada di sebelah Yesus. Dia itu mungkin waktunya dia cuma beberapa jam. Beberapa jam akan masuk neraka. Beberapa jam binasa. Hanya tinggal beberapa jam. Bisa 1 jam, waktunya dia. Tapi 1 jam itu, dia datang kepada Yesus dan dia berkata, kalau kau anak, kau jadi raja, ingatlah kepada aku. Hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Saudara, di saat terakhir, penjahat itu percaya kepada Yesus. Bahwa Yesus adalah anak Allah. Hanya beberapa menit mungkin telah mengubah dirinya dari neraka ke surga. Hanya beberapa menit. Hanya selangkah. Saudara, saya pernah cerita ada satu kisah, saudara. Kisah dari yang saya baca, saudara. Ada satu orang, dia pelompat indah di Olimpiade, saudara, di Australia. Dia pelompat indah. Lalu kemudian dia suatu waktu dia berdoa, Tuhan bicara kepada dia atau ada teguran dari Tuhan untuk dia terima Yesus. Karena ada beberapa anak-anak muda yang memberitakan kabar tentang Kristus kepada dia, tapi dia menolak. Dia bukan orang Kristen, tapi dia menolak, saudara. Kapan lagi ketemu lagi, dia menolak, saudara. Dia berpikir, untuk apa aku percaya kepada Yesus? Untuk apa aku terima Yesus? Dia bilang, udahlah nanti gak usah dipikirkan. Suatu kali pagi-pagi, kira-kira saudara, pagi-pagi sekali dia ingin latihan di kolam. Dia ingin pergi, dia latihan di kolam. Pagi masih gelap.
lampu masih belum menyala. Kemudian dia naik ke undakan saudara untuk lompat-lompat saudara. Sampai di undakan itu di atas dia mau lompat, tiba-tiba Tuhan bicara ke dia cukup keras. Kamu berlutut sekarang dan menyerahkan hidupmu kepada Tuhan sekarang. Dia tidak tahan, lalu dia berlutut di undak-undakan itu. Dia berdoa kepada Tuhan, dia minta ampun kepada Tuhan. Dia bilang, aku nerima Engkau Tuhan sebagai juru selamat. Pada waktu dia buka mata, amin saudara, lampu di kolam ini ada yang menyalakan. Nyala semua lampu itu. Waktu mau menyala, dia ke pinggiran, dia lihat kolam itu tidak ada airnya. Airnya belum diisi. Dia kaget. Dia berkata, untung aku berlutut kepadamu Tuhan. Kalau tidak, dia lompat, kepala pecah, dan dia mati. Saudara, detik yang berharga. Seringkali detik-detik yang berharga itu ada saudara. Detik yang berharga. Saat Tuhan bicara kepada kita, harus saat kita bilang, iya Tuhan. Karena kalau kita tidak iya, melangkah, blek, kepala pecah. Saudara, waktu itu penting. Selangkah saja penting. Selangkah saja penting. Belum langkah lagi. Belilah langkah pertama saudara. Belilah langkah pertama saudara. Dengan baik. Ambillah langkah pertama saudara dengan baik. Ayo, berani mengambil langkah pertama itu. Karena langkah pertama itu juga penting saudara. Nah, ia bisa membeli kesempatan yang ada. Saudara, kita lihat. Saudara, bagaimana saudara kita punya waktu. Keputusan, langkah, itu penting. Pada waktu kita mengambil keputusan, itu adalah langkah yang penting. Selamatkan setiap kesempatan yang lewat di hadapan kita dengan menebusnya. Ya, setiap waktu. Sebab setiap hari Tuhan memberi kesempatan kepada kita. Dan hanya orang yang dekat dengan Tuhan yang bisa mengambil kesempatan. Hanya orang yang dekat. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, maka saudara bisa mengambil kesempatan. Melangkah. Dan melangkah. Saudara akan dapat sesuatu yang berharga. Kesempatan itu berharga. Hari ini hari jahat. Saudara, hari yang kita tempati ini hari jahat. Banyak jahat. Saudara melihat ada kabar-kabar macam-macam. Kejahatan tersebar di mana-mana. Di sosmed. Saudara, berita cepat menyebar. Pada berita itu ternyata fitnah. Ada orang memberi tahu saudara, tahu-tahu udah fitnah. Ada orang memberi judulnya bersifat provokatif. Ada berita-berita palsu. Ada penipuan-penipuan. Saudara, dunia ini ditutupi oleh banyak roh penipu. Roh jahat itu ada. Ini hari yang jahat. Nanti lama-lama saudara, orang membunuh bisa dianggap itu baik. Saudara, kejahatan luar biasa. Kalau sudah lihat banyak hal yang seharusnya dia adalah penegak keadilan, ternyata dia sendiri yang melakukan kejahatan. Hari-hari ini hari yang jahat. Saudara, hidup di hari-hari yang jahat seperti ini, bagaimana kita hidup? Jangan buang waktu. Bagaimana kita hidup di hari yang jahat? Jangan buang waktu. Perhatikan baik-baik. Waktu adalah keselamatan. Jangan buang waktu. Kejahatan akan mengisi waktumu, sebab itu pakai waktu dengan baik. Saudara, kita pakai waktu kita dengan baik supaya kita terhindar. Ayat 17, karena itu janganlah kamu bodoh, melainkan mengerti apa kehendak Tuhan. Oleh karena itu, oleh karena hari-hari yang jahat, maka janganlah hidup bodoh. Karena itu janganlah kamu bodoh, melainkan mengerti apa kehendak Tuhan. Oleh karena itu, saya baca di Alkitab TB saja, ini terjemahan dari ILT, ada beberapa yang kelihatannya tidak lengkap, kita baca ya.
Sebab itu jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jangan bodoh, tapi usahakan mengerti kehendak Tuhan. Janganlah kamu bodoh. Bodoh, apa itu bodoh? Bodoh itu nggak ngerti. Bodoh itu nggak mau tahu. Bodoh itu pokoknya nggak mau tahu. Bodoh itu orang yang menyangkal Tuhan. Apron. Orang Yahudi menyebut apron itu sebagai orang yang tidak bertuhan. Bukan sekedar bodoh, tetapi bebal katanya. Janganlah kamu bodoh. Orang yang kamu diajar. Jangan kamu diajar. Jangan kamu tidak memahami. Paulus agak keras di sini kepada jemaat di Efesus. Jangan bodoh, jangan bebal. Kadang-kadang kita nasihatin anak yang nakal, jangan bebal, jangan bodoh. Itu sudah agak keras. Orang bodoh tidak berpikir. Membersihkan harus dari dalam. Sudah Lukas 11:40. Ada orang ingin membersihkan cawan, saudara. Dia bersihkan, misalnya ini gelas, dia bersihkan luar dulu. Udah bersihkan luar, baru bersihkan dalam. Kalau bersihkan luar, bersihkan dalam dulu, saudara, ya kotor lagi luarnya. Apalagi kalau hanya luar aja. Ada orang bodoh, dia penampilan yang diutamakan. Pokoknya aku tampil kelihatannya baik, tampil kelihatan keren, tampil kelihatannya hebat. Padahal dalamnya itu hancur, bobrok, saudara. Itu orang bodoh. Orang hikmat enggak, dalam dulu dibersihkan, baru luar, saudara. Kalau orang yang hanya penampilan yang diutamakan, itu adalah orang yang bodoh, saudara. Dalamnya tidak. Lukas 12:20, orang bodoh hanya mementingkan harta. Pokoknya aku punya uang, urusan yang lain dia tidak pikir, sudah. Itu orang bodoh. 1 Korintus 15 ayat 36, orang bodoh tidak tahu kalau mau tumbuh harus mati dulu, saudara. Kalau saudara mau tumbuh, ya mati dulu. Orang bodoh ingin tumbuh tapi tidak mau mati, tidak mungkin. Jangan kamu bodoh. Inilah perkataan keras dari Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Sebab orang Kristen yang hidupnya tidak mengerti kehendak Tuhan, dia buang-buang waktu. Kalau bicara soal waktu, Paulus agak keras. Jangan bodoh. Waktumu itu habis. Waktumu itu habis. Habis sia-sia, gak dapat apa-apa. Kadang-kadang saudara, saya juga memikirkan, kok banyak sekali ya saya buang-buang waktu. Padahal pekerjaan itu begitu banyak. Sampai menjadi seolah-olah orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara, tetapi hari ini juga Paulus bicara bukan kepada saudara, mungkin kepada saya juga. Untuk saya memperbaiki waktu. Jangan bodoh. Jangan kamu bodoh. Mengerti, kita harus mengerti. Kita harus memahami. Kita harus bisa melihat gambaran keseluruhan rencana Allah. Seperti seorang yang mengumpulkan puzzle, saudara. Ini lihat. Lihat gambaran utuh dari Tuhan. Lihat semua. Jangan dia sepotong-sepotong. Lihat utuh dari Tuhan. Saudara harus mengerti dan lihat seutuhnya. Itu yang ada. Kita harus bisa melihat seluruh rencana Tuhan. Mengapa Allah menebus kita dari dosa? Memang tidak mudah memahami. Tidak mudah. Tetapi kita harus melakukannya. Dan hanya Roh Kudus yang bisa menolong. Hanya Roh Kudus yang bisa menolongnya. Kita harus bisa melihat seluruh rencana Allah. Mengapa Allah menebus kita dari dosa? Saudara, ini yang ada. Mengapa? Tidak mudah, tapi kita mau, saudara. Sebab itu berdoalah, mintalah kepada Tuhan untuk bisa mengerti isi Alkitab. Berdoa, Tuhan beri kami hikmat. Yakobus berkata, minta kepada Tuhan kalau tidak punya hikmat. Janganlah membaca Alkitab sebelum meminta Roh Kudus mencelikan mata. Roh Kudus, berikanlah kepada kami hikmat. Berikan kepada kami pengertian. Jika hidup kita dipenuhi dengan pengetahuan kehendak Allah, kita akan jalan di dalam Dia. Saudara, kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu apa? Kehendak Tuhan akan berjalan seringkali dalam periode waktu. Kehendak Tuhan itu jalan dan bersama dengan waktu. Karena Tuhan bicara dari waktu kepada waktu. Jika kita membiarkan waktu lewat, itu sama juga kita membiarkan kehendak Allah berlalu. Jangan lewatkan, seringkali Allah memberikan waktu, ini waktu, ini waktu.
Jangan kita menyesal dan mengatakan mengapa Tuhan tidak tolong saya. Jangan kita mengatakan mengapa Tuhan tidak pimpin saya. Mengapa jadi begini, jangan. Saudara, itu persoalannya adalah karena kita tidak pakai waktu dengan baik. Kekayaan kehendak Allah itu banyak sekali. Tuhan itu banyak sekali. Dia ingin memberikan kepada kita sedikit demi sedikit. Sampai kita bisa banyak. Pergunakanlah waktu yang ada. Bagi orang bodoh, pelajaran sulit akan ditinggalkan. Ini sulit ditinggalkan. Tapi bagi orang bijak, perjalanan sulit tetap dijalani sambil beriman kepada Tuhan. Mungkin saudara mengalami perjalanan yang hidup yang sulit. Jalani saja. Nanti pasti akan bisa diatasi. Tapi orang bodoh, dia mengatakan goodbye, kesulitan. Dia pergi, dia tinggalkan. Hanya orang yang berhikmat yang mengatakan aku akan jalan terus. Saudara orang berhikmat atau orang bodoh. Orang berhikmat akan jalan terus di dalam jalan Tuhan. Saudara, kita akan jalan terus di dalam jalan Tuhan. Kita akan terus dalam jalan Tuhan. Jadilah orang yang berhikmat. Saudara katakan kepada Tuhan, Tuhan ajar kami mengerti jalan-Mu. Ajar kami mengerti waktu-waktu-Mu. Ajar kami supaya aku punya hikmat. Kalau saudara bisa mengerti dan punya hikmat, hidup saudara sangat indah di hadapan Tuhan. Belajar saudara, jangan bodoh, jangan buang waktu. Kita akan nyanyi satu nyanyian, ajar kami Tuhan. Mari saudara kita menyanyi bersama nyanyian ini. Sambil saudara merenungkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu.
Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Haleluya. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Ajar kami Tuhan menjadi orang yang berhikmat, bisa mengatur waktu dengan baik, karena hari-hari ini adalah hari-hari jahat. Tuhan, tolong kami, ampuni dosa kami Tuhan. Kalau kami sudah membuang-buang waktu kami Tuhan, tolong kami Tuhan. Ajar kami mengerti kehendak-Mu Bapa. Ajar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih banyak Bapak buat kesempatan yang Tuhan berikan pada hari ini. Terima kasih Roh Kudus buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat segala yang Kau berikan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau yang baik bagi kami, Engkau yang baik bagi kami Tuhan. Ajar kami bisa menghitung hari-hari kami, ajar kami bisa waktu kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, tolong jemaat-Mu, tolong umat-Mu, tolong yang mendengar firman-Mu Tuhan. Biar yang mendengar firman-Mu bisa paham kehendak-Mu dan bisa jalan di dalam Engkau. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah akan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat bagi nama-Mu, segala puji bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akhiri ibadah ini, kami memohon kepada-Mu Tuhan, berkat Tuhan turun atas umat-Mu, biar umat-Mu diberkati oleh Engkau. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus, berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, berkat dari Roh Kudus, berkat dari Bapa di sorga turun menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Menang besar di pihak kita. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Puji Tuhan, saudara, Tuhan memberkati. Amin.